beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah itu bulan November, saya masih ingat yang hadir itu ada Salma Firdaus waktu itu. Karena yang diundang semua semester 5, tetapi yang hadir hanya 35 orang, nggak nyampe 50%. Begitu pula yang di semester 3, karena apa? Begitu kita dapat program ini, kegiatan MBKN, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita berharap mahasiswa tidak memiliki pertanyaan yang ambigu lagi. Mahasiswa sudah memahami apa saja yang akan dilakukan. Ternyata di waktu pertemuan di bulan November itu hanya sebagian kecil yang hadir. Sehingga masih banyak lagi yang bertanya terhadap kegiatan MBKM ini. Untuk di semester 6, ini karena Ibu memang kami waktu itu menggunakan semester 5 karena persiapan untuk melaksanakan MBKM itu di semester 6. Ya, ada 2 kegiatan ya, kalau yang hadir masih ingat kegiatannya asistensi mengajar dengan pertukaran mahasiswa. Begitu pula persyaratan dan kemudian prosedur juga sudah kita jabarkan di sana. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan Anda, baik itu didengar dari orang lain atau dari siapapun, karena kita sudah menjelaskan dari awal bagaimana prosedurnya, persyaratannya, sehingga Anda bisa ber-MBKM. Namanya Merdeka Belajar ya, harus merasa merdeka di dalam belajar, jangan malah menjadi tertekan ketika Anda belajar. Ini yang coba kita sosialisasikan. Tapi tidak ada salahnya kita hari ini mau menjabarkan secara garis besar apa saja yang ada di dalam MBKM tersebut. Oke, baik. Ibu coba share screen dulu. Oke, baik. Hari ini kita akan mencoba mensosialisasikan kembali MBKM yang diprogramkan oleh Prodi PGSD. Yang selanjutnya nanti kita akan melihat dasar hukum dari kegiatan MBKM tersebut. Kalau kita melihat dari di Permen nomor 20 di Permen 22 itu yang tadi yang sudah Anda lihat permennya, ini juga ada tentang MBKM yang dicanangkan oleh Pak Nadiem, ya Pak Menteri, itu kemerdekaan belajar itu seperti apa, Anda diberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka secara birokratis, Anda bisa belajar secara kebebasan, tetapi bebas dalam tanda kutip ya, bukan berarti Anda bebas kemudian semau-maunya, tidak. Ada persyaratan yang harus Anda lalui, yang harus Anda terapkan ketika Anda menggunakan atau ber-MBKM. Oke, nah ini dasar hukum yang berada di naungan kita selama melaksanakan program MBKM. Jadi untuk MBKM itu semester 1 boleh dicatat ya. Silahkan dikeluarkan pulpennya ya, kertas, pulpen. Saya takutnya nanti kalau hanya mendengarkan saja tidak memiliki pemahaman yang berbeda lagi nanti. Semester 1 sampai semester 4 itu belajar di kampus sendiri. Ya, berarti kita belajarnya di dalam kampus Anda sendiri, tidak keluar. Jadi kita mulai menyusun itu program MBKM itu ada di semester 5, semester 6 dan semester 7. Dengan asumsi Anda di semester 8 itu sudah menyelesaikan studi Anda. Masa studi kita targetkan 8 semester. Jadi semester 5 itu untuk yang nanti mahasiswa yang sekarang berada di semester 3, semester 2, kemudian Anda yang saat ini berada di semester 6. Jadi ada beberapa mata kuliah. Kurikulum Anda tidak berubah. Ya, pahami dulu. Jangan menyatakan bahwa Anda langsung berubah kurikulum, tidak.
Kita di PGSD menggunakan 3 kurikulum. 2018 yang Anda pakai sekarang untuk semester 6, 2019 yang digunakan oleh semester 4, kemudian kurikulum 2020 atau yang disebut dengan MBKM itu. Akan tetapi beberapa mata kuliah itu yang direkognisi, yang dicantumkan di dalam MBKM tersebut. Jadi tidak ada proses perubahan kurikulum. Sampai di sana dipahami? Bisa dipahami? Tidak ada perubahan kurikulum. Paham? Nah, ini yang harus Anda tekankan. Jadi ini dia. 3 hak belajar 3 semester di luar program studi. Ya. Sekarang yang 3 program studi kita sudah punya kita sudah memiliki, dan yang Anda bisa sentuh adalah pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar di sana. Sudah ada mitra yang siap untuk menampung beberapa mahasiswa sehingga nanti akan Ibu jelaskan lagi. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Ada 8 kegiatan MBKM yang akan dilakukan di seluruh Indonesia di perguruan tinggi. Tetapi kita hanya mengambil 2 saja. Sampai di sana dipahami? 2 saja. Asistensi mengajar ini, jadi nanti terhitung, kemudian ada pertukaran pelajar. Sampai di sana paham? Tidak harus semuanya Anda lakukan. Jadi, kalaupun ada yang mau mengambil, boleh. Tidak mengambil juga boleh. Tetapi tentunya kalau yang mengambil, Anda akan memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Sampai di sana dipahami? Paham, Bu. Paham ya? Paham ya? Oke, ini programnya. Jadi ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan untuk di PGSD. Jadi berbeda, ini beda ini ya, beda prodi ya, beda pelaksanaan atau beda kegiatan ya. Apalagi kalau kita di FKIP. FKIP itu tahun kemarin bahkan melaksanakan PLP tematik. PLP tematiknya itu kan PLP digabung sama KKN. Sudah merdeka belajar juga di sana. Karena begitu PLP langsung melaksanakan program tematik di KKN-nya juga ya di sekolah di sana. Jadi terhitung Anda di sekolah PLP, begitu pula Anda melaksanakan KKN juga di sekolah. Itu sudah masuk di sana di kegiatan itu. Sampai di sana dipahami? Paham ya? Paham. Saya takutnya nanti menyampaikan informasi berbeda lagi, tapi saya rasa ini sudah kita rekam, jadi live streamingnya pun sama. Jadi nanti kalau ada yang mau membuka lagi boleh. Nah, ini tentang MBKM. Jadi nanti kalau ada yang bertanya ada berapa kegiatan, ada berapa program yang ditawarkan MBKM, ada 8. Tetapi di PGSD hanya akan melaksanakan 2. Dan kita tidak mau memberatkan Anda. Tidak ada proses perubahan kurikulum. Sampai di sana dipahami. Tidak ada proses perubahan kurikulum. Paham? Oke. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Oke. Kemudian selanjutnya ini yang ada di semester 5. Nanti. Kalau Anda kan sudah semester 5 sudah berlalu ya. Jadi nggak nempuh ini. Ya. Jadi Anda tidak menempuh ini karena apa? Nanti semester 5 yang bila ada menemukan mata kuliah ini, maka mereka akan melaksanakan asistensi mengajar yang di dalamnya ada PLP. Tentunya anak-anak yang ber-IPK minimal nanti akan kita lihat syarat-syaratnya apa saja. Ya, berarti nanti kalau yang asistensi mengajar, kalau dilihat dari asumsi tersebut, maka yang melaksanakan adalah teman-teman atau adik-adik tingkat Anda yang sekarang berada di semester 2. Paham?
Paham? Bu, paham. Paham, Ibu. Karena Paham. adanya di PLP, terinclude di PLP. Karena apa? Nanti pembelajaran IPS SD, PKN SD, Sains SD, bahasa sastra sampai pembelajaran matematika SD ini adanya di semester 5 di kurikulum 2020. Kalau Anda kan 2018 kurikulumnya. Oke? Paham ya? Sampai Paham. hari? Oke, Oke, Bu, paham. mudah-mudahan enggak. Bisa, Bu. Nah, ini semester 6. Anda bisa menyentuh ini. Kenapa? Ada sudah untuk prodi yang ada di dalam universitas, karena irisan mata kuliahnya hampir sama atau bisa dikatakan sama, maka kita PGSD sudah melaksanakan PKS. PKS itu perjanjian kerjasama dengan prodi PAUD, pendidikan sosiologi dengan prodi pendidikan PKN. Ini mata kuliahnya. Ya, kalau Anda mau nempuh di prodi PAUD, misalnya sudah dapat atau di seni tari Anda itu sudah lewat, Anda mau nempuh di PAUD, boleh? Boleh. Ini namanya saling silang masuk. Karena di PAUD ada seni tari juga. Paham? Kalau Anda mendapatkan atau saya kok nggak puas ya mau mengulang strategi pembelajaran, nggak mau di PGSD. Saya maunya di PAUD saja, Bu. Boleh. Atau saya mau dapatnya di sosiologi, Bu. Walaupun mungkin namanya tidak strategi pembelajaran SD. Misalnya di sosiologi namanya strategi belajar mengajar misalnya, ya. Tapi irisannya sama. Boleh Anda ngambil di pendidikan sosiologi. Sampai di sana dipahami? Nah, ini Anda bisa lihat ya. Sehingga untuk di semester ini salah satu dari prodi yang ada di dalam universitas itu Kaprodinya sudah sudah ngobrol banyak ya sama Ibu. Jadi untuk pendidikan sosiologi nanti akan masuk di kelas Anda. Ada yang mau mengambil mata kuliah PTK di PGSD. Ini sudah merdeka belajar dia. Paham maksudnya? Karena mahasiswanya mau ngambil di PGSD, tidak di pendidikan sosiologi. Oke, sampai di sana nangkep. Oke, Bu. Mudah-mudahan Iya, Bu. Paham. Oke, baik. Yang selanjutnya, ini asistensi mengajar yang yang belum diambil, ini bisa diambil belakangan. Kalau nanti yang sudah memprogramkan asistensi mengajar. Kalau Anda kan nggak asistensi mengajar, oke? Ibu sudah pilihkan. Nah, ini untuk yang asistensi mengajar. Kalau adik-adik tingkat Anda, saya sudah share juga di Ketua HMPS ya, mudahan nanti dari Ketua HMPS atau Salman sama siapa Ridwan ada nggak nanti bisa di-share juga atau bisa ditonton juga di YouTube-nya PGSD. Nah, ini untuk persyaratan yang mau asistensi mengajar di tingkat satuan pendidikan. Tingkat satuan pendidikan kita apa? Ya SD, MI, kita juga sudah bekerja sama dengan MI. Beberapa SD yang sudah kita MOU melaksanakan PKS juga sudah ada. Ada yang di Lombok Barat, ada yang di Kota Mataram, dan ada yang di Lombok Tengah. Oke, boleh nanti Bu, kami mau boleh tahu mana SD yang sudah PKS dengan PGSD, boleh. Sehingga betul-betul kita bekerja samanya intens antara mitra kita. Itu mitra, ya. Nah, ini ketika akan menempuh asistensi mengajar, maka ini prasyaratnya. PLP itu sudah dipecah. Kalau Anda kan PLP-nya gabung ya, PLP gitu ya. Kalau di kurikulum 2020 itu sudah dipecah PLP 1, PLP 2. PLP 1 ada di semester 3, kemudian PLP 2-nya ada di semester 7.
Jadi nanti adik-adik tingkatnya kalau sesuai dari program juga dari fakultas, kalau misalnya pulang kampung sambil liburan mau melaksanakan PLP di rumahnya masing-masing atau dekat rumahnya, bisa PLP 1 diakui asalkan daftar, diprogramkan. Jangan nggak diprogramkan tiba-tiba minta nilai keluar ya kan? Nggak lucu yang kayak begitu. Ya. Atau kakak tingkat Anda kemarin, sebenarnya kalau FKIP sudah melaksanakan Merdeka Belajar ini ya, kenapa Ibu bisa mengatakan seperti itu? Kembali lagi PLP-nya kemarin mereka yang menentukan lokasi. Karena kita lagi COVID ya, ada yang di Sulawesi, rumahnya ada di Banyuwangi, ada rumahnya di Sumbawa tempat PLP-nya. Itu udah Merdeka Belajar, pilih lokasi sendiri. Ya, paham? Sampai di sana dipahami? Nah, jadi jangan bingung-bingung lagi. Mudah-mudahan dari hari ini pemantapannya udah nggak bingung lagi. Ini asistensi mengajarnya, jadi proses pencapaiannya berapa kali berapa itu sudah dihitung. Sampai konversi angka kredit, konversi nilai pun sudah dihitung. Ada sudah standar POB-nya, sudah standar kurikulumnya juga sudah ada. Oke, nah ini dia mekanisme pelaksanaan perkuliahan. Ya, mekanisme perkuliahannya seperti ini. Jadi Anda daftar di prodi, menyelesaikan persyaratan, Anda didistribusikan, lihat tanda panahnya ya, melaksanakan pembelajaran secara daring, ya, karena kita masih dalam suasana COVID begini, ya kan, sehingga Anda nanti di semester 6 ini, program yang akan keluar MBKM adalah pertukaran mahasiswa. Hanya satu itu. Oke, pertukaran mahasiswa. Paham? Paham? Bukan asistensi mengajar ya. Oke. Nah, ini karena Anda sudah menempuh mata kuliah yang ada di asistensi mengajar itu Anda sudah tempuh. Jadi kalau Anda mau ngambil itu lagi kan terjadi pengulangan tuh. Nggak hemat, padahal kita mau mempercepat Anda lulus. Ya. Nah, kalau sudah daring, nanti kuliahnya daring, full daring masih kita, kemudian akan ada evaluasi pembelajaran. Pasti ada UAS, ada MIT-nya, ada tugas-tugas yang Anda lalui, penilaiannya juga sudah, kemudian universitas atau prodi tempat Anda kuliah itu akan memberikan skor nilai. Jadi dikasihnya skor mentah ke kita. Takutnya apa? Nanti tidak sama konversi nilainya sama. Misalnya ada beberapa universitas, ada yang A, kemudian A-, B+, B, atau interval nilainya berbeda. Jadi paling tidak itu dikembalikan ke kita. Begitu pula nanti kita, teman-teman yang dari luar, kembali ke mereka juga kita berikan nilai totalnya dulu. Grade-nya nanti mereka yang mengolah sesuai dengan konversi dari universitasnya masing-masing. Oke, sampai di sini mekanismenya pahami dulu. Pahami dulu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Siapa? Silahkan Salma. Begini, Bu, mengenai mata kuliah, misalnya kita mau mengikuti program pertukaran pelajar ini untuk centang KRS-nya, Bu, tetap disiap. Oh, jadinya nanti hanya berkas yang kita ajukan ke prodi, Bu? Iya. Belum, Ibu belum selesai nih. Ibu belum selesai, ya kan? Oke, sabar ya. Oke. Nah, ini pertukaran pelajar yang kira-kira akan Anda lakukan, ya. Ini dia data mahasiswa pertukaran itu untuk universitas luar yang menjadi mitra kita itu sudah oke, 2 universitas, UMSIDA Muhammadiyah Sidoarjo dengan UNS Universitas 11 Maret Solo. Jadi sudah ada 2 universitas.
bersama dengan pendidikan sosiologi. Jadi ada 3 yang akan melakukan pertukaran pelajar tersebut. Oke, sampai di sana dipahami? Ya, ini syarat-syaratnya sudah terlihat. Kemudian pertukaran pelajar, kita fokus di sini karena ini yang akan Anda lakukan. Persyaratannya IPK minimal 3,5. Makanya Ibu kumpulkan Anda hari ini yang ber-IPK minimal 3,5. Kemudian yang bidik misi usahakan untuk mengikutinya. Karena Ibu juga terima surat edaran dari adik tingkatnya ya. Semester 4 yang bidik misi diwajibkan, Bu. Nah, dilihat dulu kurikulumnya ya. Nah, IPK minimal 3,5. Kemudian melakukan pendaftaran kepada pihak prodi. Pom pendaftaran, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ingin diambil di luar universitas. Ada formatnya, nanti akan Ibu bagikan. Jadi Anda akan melalui prosedur minta izin ke dosen pengampu mata kuliah, minta izinnya ke dosen PA, sama terakhir disahkan oleh prodi. Paham? Jadi ada 3 yang tanda tangan nanti. Dosen pengampu, PA, dan prodi. Sampai di sana dipahami? Nah, ini prosedur pendaftaran di kelas nanti karena kita masih menggunakan Spada itu, maka Anda akan login ke akun Spada sebagai guest ya. Nanti kalau ada di sana sudah diterima oleh Kaprodinya, masuk ke mata kuliah yang akan Anda pilih dan yang sudah disiapkan. Nah, ini prosedur-prosedur yang akan Anda lalui ketika melakukan pertukaran pelajar tersebut. Jadi seleksi administratif, Anda sudah melalui seleksi di prodi, ya boleh silahkan. Kita akan mencoba memilih 10 orang terbaik ke Unsida, 10 orang terbaik ke UNS. Ya, kemudian ada produk akhirnya Anda, kemudian ada evaluasi, penilaian, konversinya juga seperti tadi Ibu katakan dikembalikan nanti dalam bentuk nilai total akhir Anda. Dan ini dilaporkan ke PP Dikti bahwa Anda sudah melaksanakan perkuliahan. Itu prosedur ketika Anda melaksanakan pertukaran mahasiswa. Mungkin Anda bertanya, pertukaran mahasiswa yang akan dilakukan oleh PGSD di mata kuliah apa? Nah, ini bisa Anda lihat nanti. Kalau di PGSD itu akan mengambil pertukaran mahasiswa di mata kuliah PTK. Jadi ada kan semester ini? Ada, Bu. Ada. Jadi tidak usah ganti KRS lagi seperti asumsinya. Oke. Sampai di sana dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Mana Paham, ya? Bu. Ada teman-teman Bapak Ibu dosen yang masuk ini? Ada yang masuk Bapak Ibu dosen? Bisa ditambahkan kalau misalnya ada yang saya lompati. Oke, ada yang ditanyakan? Jangan lupa untuk isi daftar hadir ya, biar menjadi bukti kalau sudah masuk di kegiatan ini. Silahkan diisi daftar hadirnya. Terima kasih Bu Isna sudah share. Silakan, kalau ada yang masih kurang jelas, ada yang mau ditanyakan. Biar tidak bingung-bingung lagi. Berarti Anda yang semester 6, pertukaran pelajar, mengambil
mata kuliah PTK. Nanti daftar ke prodi, diseleksi oleh prodi, baru akan diserahkan ke universitas tujuan. Iya, jadi nanti akan ada laporannya juga, misalnya atas nama Firdaus, Salma Firdaus, nanti masuk ke UNS. Ada nanti laporannya ke rektorat juga, dari prodi, kemudian ke fakultas, universitas juga ada. Ya, paham? Kemudian misalnya nanti ada Aldi dapatnya di Umsida. Nanti ada datanya. Oke. Sampai di sana dipahami, karena kita masih dalam pandemi, jadi dia kemungkinan kita akan full daring proses pembelajarannya. Oke, kira-kira bisa punya gambaran? Ada, Bu, ada. Ada. Silakan Salma. Ada atau tidak ada? Nafila ada? Ada, Bu, ada. Ada. Silakan. Masih di-mute kan, Nafi? Gini, Bu, berarti secara tidak langsung kita itu ada di absennya, misalnya di fakultas lain atau prodi lain gitu, Bu? Iya. Nanti kan ada kita serah terima dari masing-masing kaprodi. Nanti Ibu serahkan ke kaprodi UNS, Ibu serahkan ke kaprodi Umsida atau ke kaprodi Pensos. Ya? Ya, Bu. Ada lagi? Mau bertanya, Oke, siapa? saya Bu Oktaviani, adik kakak. Ya, Eh, ya silakan. Untuk yang tidak mengikuti, untuk yang IP-nya di bawah 3,5, yang tidak mengikuti pertukaran pelajar itu berarti kita tidak perlu ya mengambil Merdeka Belajarnya, Ibu. Iya, kan sudah dijelaskan. Yang mengambil itu minimal 3,5 IP-nya. Oh, berarti kita tidak perlu ambil Ibu ya yang di bawah 3,5 itu? Iya. Seleksinya Anda sudah gugur sendiri di situ dari persyaratan pertama. Makanya Ibu kan kemarin waktu men-share pertama kali yang bidik misi dan 3,5 yang diutamakan sesuai dengan persyaratan itu. Iya, Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi semakin banyak Anda mengikuti kegiatan dan program-program, diharapkan Anda semakin banyak memiliki gambaran kegiatan atau proses pembelajaran di luar sana. Oke, jadi betul-betul Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Yen, gimana? Ya. Bisa Baik, diaktifkan bismillah. videonya ya, Yen? Nggih, Ibu. Aduh. Pakai baju dulu baru diaktifkan. Udah gelap. Nggak apa-apa gelap. Ibu Gini, lihat Bu. kok. Mana dia? Ya. Ingin bertanya terkait timeline-nya kan karena sebentar lagi masa pengisian KRS akan selesai gitu. Apakah nanti syarat-syarat yang akan kita ajukan ke Kaprodi bisa terpenuhi dalam jangka waktu 5 hari ke depan gitu, Bu? Silakan Bisa. mungkin bisa diberitahu kepada kami terkait timeline-nya, Bu. Terima kasih. Oke, makasih. Oke, persyaratannya kan Anda tinggal ngisi form, bersedia atau tidak bersedianya, tanda tangannya dosen pengampu, PA, dan Kaprodi. Baru Anda mengikuti tes. Sampai di sana dipahami? Tidak terlalu banyak yang akan Anda lalui. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Boleh, silahkan. Sebentar, Bu. Berarti kita tes dulu kita daftar dulu ke Daftar prodi dulu. baru bisa mengisi KRS atau? Iya. Udah isi aja KRS-nya, nggak masalah. Kan nama mata kuliahnya sama, PTK di situ. Oh, nggak masalah. Jangan bingung-bingung ya. Mata kuliahnya yang dipilihkan kan sama di situ. Kalau mata kuliahnya walaupun berbeda, tetapi irisannya sama, namanya saja yang berbeda, tetapi irisannya sama, isinya sama.
Boleh, KRS aja, nggak masalah. Misalnya nih, kalau kalau kita di PGSD, Pendidikan Sains SD, ya kan? Namanya Pendidikan Sains SD. Anda punya itu kan? Nah, tapi di Umsida namanya Pendidikan IPA SD. Sama nggak? Sama. Sama, Jadi Bu. silahkan diambil. Namanya saja yang berbeda. Bedanya dikit sains sama IPA. Padahal irisan dan isinya itu sama. Atau ada juga yang direkognisi ini terkait dengan mungkin ada teman-teman Anda yang pernah apa namanya di Merdeka Belajar ini juga ada yang direkognisi, ada seperti ada yang mengabdi di sekolah, kemudian mendapatkan SK, diakui SK-nya, SK mengajar ya, dari yayasan kah atau dari dinas kah. Nah, itu bisa direkognisi. Anda sudah lulus PLP, Merdeka Belajar lagi dia. Kalau punya SK dan bisa dipertanggungjawabkan, SK-nya bukan SK abal-abal, tiba-tiba langsung semua minta SK ke yayasan, buktinya mana? Kan pasti ada bukti, ya kan? Nyusun jurnalnya, nyusun laporannya, pasti jelas, ya? Paham di situ? Jadi itu sistemnya rekognisi, misalnya seperti tadi, Sains SD dengan IPA SD. Namanya saja yang IPA dengan sains, tapi isinya sama, sehingga diposisikan sama. Apalagi ini persis PTK, ada lagi perubahan nggak ada. Andaikan dia bilang action classroom ya itu namanya sama PTK-nya, penelitian tindakan kelas, action research gitu. Namanya sama, tapi di bahasa Inggris kan misalnya di universitas lain. Sama, nggak ada perubahan. Apalagi Anda. Jadi silakan KRS-an ya, silakan tetap centang PTK, cuma nanti akan dimasuk di kelas yang dituju nanti. Ada yang masuk ke Umsida, ada yang masuk ke UNS, seperti itu. Atau ada yang gugur nanti ketika Anda tes. Tesnya kan bertahap. Yakin Ibu, mahasiswa Ibu sudah bagus-bagus di situ. Makanya kan 3,5 dan bidik misi. Karena apa? Bidik misi itu sudah kena itu sendiri ya, label sendiri dari itu. Ibu lihat suratnya itu, makanya diutamakan itu. Biar Anda betul-betul punya banyak pengalaman di luar sana. Walaupun mungkin dari sini kuliahnya tetap dengan dosennya ya paling tidak kan pernah ketemu dosen luar. Nah, ya kan? Oke. Dosennya jadinya semakin banyak, teman-temannya juga semakin banyak. Bisa saling sharing proses perkuliahan di UNRAM bagaimana, proses perkuliahan di Jawa seperti apa. Ternyata mirip ya Jawa sama Lombok, boleh. Ternyata nggak jauh beda ya antara Sumbawa dengan Sidoarjo misalnya. Silahkan. Jadi Anda punya gambaran di situ. Ada lagi? Nggak bingung-bingung ya? Nama mata kuliahnya sama-sama PTK. Ada lagi? Jangan lupa isi absennya. Maaf Ibu, belum bisa aktif absennya. Oh, belum bisa aktif. Bu Isna bisa diaktifkan? Ada tambahan Bu Nis? Tidak ada, Bu. Masih ke mute ini. Oke. Sudah jelas ya?
Jadi tidak ada lagi yang tumbuh jerawatnya ya. Lelah bertanya-tanya. Jangan bingung sendiri. Tumbuh jerawat itu Ahwan itu. Penasaran tapi nggak berani bertanya itu. Oke, ada lagi? Cukup? Dari semua kelas hadirkah? Ada kelas A pagi? Ada, Bu. Ada ya? Ada. Kalau B pagi? Ada, Bu. B sore? Hadir, Bu. Hadir, Bu. A sore? Hadir, Bu. C pagi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. C sore? Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Mantap. Ada yang kelas D pagi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. D sore? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Yang kelas E sore. Dia nggak ada E pagi. Hadir, Bu. Hadir. Ada perwakilan ya. Kalaupun nanti teman-teman Anda tidak bisa mengikuti kegiatan atau acara kita yang lewat Zoom, ada live streamingnya ada di YouTube, bisa ditonton. Makanya Ibu bilang silahkan dibuka videonya biar Anda juga masuk YouTube. Oke, ada lagi pertanyaan? Pasang senyum manis Ahwan, nanti kelihatan di YouTube cemberut-cemberut nggak keren Wan. Ada lagi? Mudah-mudahan sudah jelas. Ya, Ali juga sudah muncul akhirnya. Ahmad Ali. Oke. Ada yang ditanyakan atau sudah sangat jelas apa yang Ibu jelaskan, Ibu paparkan? Tidak ada lagi mungkin? Biar bisa kita tutup. Ya, Bu, sudah jelas. Sudah? Jelas? Yakin? Jelas, Bu. Oke. Isi absen dulu ya, sudah di-share sama Bu Isna ini. Dicoba dulu isi absennya. Sudah? Kalau nanti ada yang terlambat juga tidak bisa mengikuti dari awal, bisa melihat juga dari live streaming ya. Bisa nanti ditonton ulang. Oke, kalau sudah tidak ada dan sudah sangat jelas, Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan buat Anda, menjadi proses pembelajaran juga buat kita semua, terutama buat Anda, mendapatkan pengalaman yang tentunya sangat luar biasa. Jadi kami tunggu daftar ini ya, formnya nanti akan Ibu bagikan, formnya ke masing-masing ketua tingkat seperti undangan kemarin. Jadi teman-teman silahkan mengajukan pendaftaran, kemudian nanti untuk menyeleksi mendapatkan tahap-tahap selanjutnya sehingga nanti bisa ditempatkan di universitas tujuan. Oke, sampai di sana bisa kita tutup kegiatan kita hari ini. Semoga kita
diberikan jalan yang lancar, kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Tentunya kami mencoba untuk membuka keran itu. Selanjutnya nanti Anda yang sebagai mahasiswa harus bisa lebih bersemangat lagi dari yang sudah-sudah ya, lebih memiliki, dan Ibu yakin Anda punya potensi-potensi itu untuk melaksanakan kegiatan ini. Karena yang masuk di sini ini yang sudah terpilih nih, IPK-nya saja sudah 3,5 dan bidik misi, ya, apalagi seperti itu. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatan ini, luar biasa, walaupun mungkin di akhir-akhir perkuliahan atau akhir semester Anda hanya dapat 2 SKS saja, tetapi tidak apa-apa, pengalaman ya. Jadi Anda bisa tahu, bisa mengerti, belajar dari luar, informasi-informasi dari luar juga seperti apa dan bagaimana. Nah, ini yang Ibu rasa perlu komitmen ya, komitmen bareng, komitmen kita bersama antara dosen dan mahasiswa, antara pengelola dengan yang lainnya, itu perlu kita, mitra-mitra kita juga. Jadi perlu komitmen bahwa Anda mampu dan Anda memiliki keinginan untuk lebih maju lagi. Orang yang sukses kan harus berani keluar dari zona nyaman ya. Jadi jangan hanya enak duduk saja, tidak berani bertindak. Keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal yang positif. Ingat yang positif. Jadi hal ini adalah hal yang positif. Kita bismillah saja untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Kita sambut, kita ber-MBKM. Kurikulum kita sudah jelas, kegiatan kita sudah jelas, prosedur persyaratannya juga sudah sangat jelas. Jadi Ibu harap jangan ada yang bingung lagi. Kasihan kalau bingung. Nanti sistem imunnya turun itu kalau bingung-bingung terus. Apalagi neror dosennya sampai tengah malam itu bingung, ya kan? Nah, saya tadi malam jam 23.12 itu ada yang neror itu. Nggak tahu hari Minggu, nggak tahu jam. Jadi paling tidak Anda sekarang sudah berhenti neror-neror lagi, bingung-bingung lagi. Sekarang sudah dapat pencerahan. Semoga Anda bisa mengambil cepat formulir dan semuanya yang dibutuhkan untuk mengikuti program ini. Ya, ada satu mata kuliah yang Anda ikuti, BTK, namanya sama, irisannya sama. Ya, dan jangan khawatir untuk CPL, CPMK juga sama. Karena kita kurikulumnya itu hampir persis sama, hanya beda beberapa nama mata kuliah saja kalau kita di PGSD se-Indonesia. Karena masing-masing prodi memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, ada ciri khas kita. Ya tentu beda, orang Jawa dengan orang NTB beda ya, beda ininya. Jadi kita masukkan multikultur kita seperti apa. Budaya lokal Indonesia NTB tentu berbeda dengan Jawa Timur, ataupun nanti Anda kalau berada nanti di UNS. UNS itu ada di Solo ya. Jadi wah bisa terbang ke Solo Bu, nggak apa-apa. Walaupun terbangnya dalam dunia maya. Kan kita bertemunya dunia maya nih nanti, nggak masalah. Tapi tunjukkan kalau Anda juga bisa dan Anda bisa bersaing. Ya, yakin, Ibu yakin anak-anak Ibu ini bisa bersaing walaupun nanti keluar dari misalnya kuliah di sana 2 SKS tersebut. Nanti akan disesuaikan mata kuliahnya. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan atau sudah sangat jelas? Sudah isi daftar hadir semuanya? Ibu, Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih kalau sudah sudah jelas dan tidak ada lagi yang ditanyakan. Ibu tutup kegiatan sosialisasi MBKM untuk semester 6. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan mendapat ridho dari Tuhan, kita diperlancar semua kegiatan dan proses kita, terutama Anda sekarang sudah semester 6 ya. Nah, Ibu kasih bocoran semester 6 ini sudah siap-siap dengan judul ya. Nah,
paling tidak satu nih bocorannya, kalau dari judul PTK Anda itu sudah bagus, bisa dilanjutkan menjadi skripsi. Makanya tidak ada kegiatan yang sia-sia yang kita lakukan. Ya, jadi kalau memang bagus, isinya berbobot, sudah bisa lanjut menjadi skripsi Anda. Jadi nggak perlu mulai start dari nol lagi. Makanya Ibu katakan tidak ada sesuatu yang tidak baik kalau kita memang memiliki niat dan komitmen yang baik. Bismillah aja. Ya, oke, semester 6. Ibu ingatkan nih, semester 6. Ibu tahu rasanya semester 6 itu sudah tumpukan ada di kepala, yakin. Karena tuntutan dari orang tua ketemu lihat Anda tiap hari, kapan sih kalian selesai kuliah? Kuliahnya online terus. Ah, sekarang, Bu, mau selesai. Semester 7 selesai. Nah, itu. Jadi kita proses percepatan, kalau nanti kalian PTK-nya bisa sukses, bisa bagus semua, ya, Anda bisa tersharing PTK-nya, langsung ujian proposal, langsung ambil data, semester 7 tidak menutup kemungkinan Anda sudah selesai. Karena di semester 7 PLP dengan KKN saja yang akan Anda KRS-an, ya, apalagi PLP-nya tematik dengan KKN kalau kita di FKIP. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Anda memang greget untuk melaksanakan itu. Kakak-kakak tingkat Anda banyak yang seperti itu. Jadi begitu selesai mata kuliah di semester 6, langsung judulnya bulan Maret itu sudah mengajukan skripsi loh. Apa namanya? Ujian. Ya, ada. Pernah Ibu punya bimbingan. Maret, April itu pernah. Jadi tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa saja selesai di semester 7 ini. Usahakan semester ini, tahun ini keluar. Jangan katakan, Bu, saya sulit masuk di PGSD, jadi sulit keluar juga. Nggak usah. Ya, jadi kesempatan. Pasang target, jadi Anda sekarang bisa memplanning diri sendiri, bikin PTK-nya sebagus mungkin dan betul-betul itu bisa Anda pertanggungjawabkan menjadi sebuah skripsi, bisa Anda lakukan. Ya, jadi nggak mengulang-ulang kegiatan. Kemarin bikin media, itu medianya menjadi variabel penelitian Anda, boleh, silahkan. Makanya Ibu katakan bikin media atau bikin tugas-tugas itu sekalian dengan membuat sebagai dasar Anda untuk melaksanakan program yang selanjutnya. Jadi Anda bikin tugas itu menjadi sebuah variabel, boleh. Semakin Anda akan lebih tertata untuk melaksanakan dan menyelesaikan studi Anda. Semangat ya. Oke, baik. Ada tambahan dari Bu Isna, Bu Nis? Mudahan cukup, Bu. Oke, baik. Siap. Oke, terima kasih atas kehadiran semua. Kita tutup sosialisasi kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu pamit, mudah-mudahan sudah mendapatkan pencerahan, tidak ada yang merasa terombang-ambing atau tidak ada lagi yang bertanya-tanya, ya, tidak ada lagi yang ragu-ragu. Semoga kita bisa memiliki konsep yang sama, kemudian memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan kegiatan ini bersama. Suksesnya acara atau kegiatan MBKM ini tentunya kita bisa bekerja sama. Antara dosen, mitra, mahasiswa itu bisa bekerja sama dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Itu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang gagah. Oke, Ibu les ya. Karena mau uji skripsi lagi ini. Iya, Bu. Assalamualaikum. Bu. Kok saya pilek? Yang beli es krim di 2000. Beli apa?